Coba bayangin skenario ini ya. Kamu baru aja terima gaji bulanan nih. Terus di tanggal 1, kamu langsung bayar sewa kos, bayar cicilan kontrakan, beli token listrik, belanja sembako buat di rumah, sama bayar cicilan motor juga pastinya, biar tetap bisa berangkat kerja kan? Rutinitas wajib awal bulan tuh pasti. Bener banget. Nah, terus kamu ngecek sisa saldo di rekening pas tanggal 10, dan kamu baru sadar kalau sisa uangmu tuh cuma cukup buat makan mie instan sampai akhir bulan. Pertanyaannya, apa yang harus kamu lakuin buat bisa bertahan hidup di 20 hari sisanya? Itu skenario yang kedengarannya ekstrim banget ya. Tapi sayangnya pas kita lihat di lapangan, itu sama sekali bukan cerita fiksi loh. Itu bener-bener realitas matematis buat jutaan orang saat ini. Sama sekali bukan fiksi, ya. Kalau kamu yang lagi dengerin obrolan kita ini ngerasa familiar banget sama rasa sesak di skenario tadi, atau mungkin saat ini kamu lagi dengerin sambil natap jendela KRL terus kepikiran nanti malam harus mulai side job jam berapa, percayalah, kamu tuh nggak sendirian. Iya, banyak banget yang ada di posisi itu sekarang. Makanya, di penelusuran mendalam kita kali ini, kita bakal ngomongin sebuah anomali yang rasanya raksasa banget. Dari kecil kan kita selalu disuapi satu rumus mutlak ya. Kayak kalau kamu kerja keras, banting tulang, terus rajin nabung, kesejahteraan finansial tuh bakal datang sendiri. Itu janji manisnya kan? Nah, iya janjinya gitu. Tapi nyatanya hari ini gimana? Orang-orang kerja jauh lebih keras, tapi kesejahteraannya malah kerasa jalan di tempat. Atau malah mundur pelan-pelan gitu loh. Betul, dan fenomena ini tuh kalau di dunia akademis sering banget kita sebut sebagai working poor. Jadi mereka bekerja siang malam, memeras keringat secara produktif di tempat kerja, tapi anehnya secara finansial mereka tetap aja terkurung di kategori miskin atau sangat rentan. Nah, dari tumpukan catatan sama laporan yang udah kita kaji bareng-bareng nih, kan ada rilis data terbaru BPS, terus temuan Bank Dunia, ada juga transkrip diskusi pakar dari beberapa media, sampai esai sosiologis yang cukup tajam. Kita tuh pengen cari tahu, kenapa sih mesin ekonomi kita jalannya begini? Betul, kita mau bongkar akar masalahnya. Ya, maksudku, apakah fenomena gaji numpang lewat ini murni karena masyarakat kita yang, dibilang kurang pintar atau nggak kompeten? Atau jangan-jangan upah murah ini emang sengaja dijaga sama sebuah arsitektur besar di baliknya? Yang bikin merinding tuh kalau kita sandingin semua data dari sumber-sumber tadi, polanya jadi terang benderang. Mulai dari perspektif pasar bebas sampai analisis ekonomi politik berhaluan kiri, semuanya sepakat kalau ada kerusakan struktural di sini. Berarti bukan cuma satu sudut pandang aja ya. Dan sebagai catatan juga buat kamu yang dengerin, misi penelusuran kita kali ini tuh sama sekali bukan buat memihak ideologi tertentu atau nyari musuh tunggal ya. Pastinya, kita di sini murni membedah gagasan-gagasan dari literatur yang ada supaya kita paham gimana sih sebenarnya mesin raksasa ini beroperasi. Oke, kita resapi dulu deh realitas di lapangan sekarang. Khususnya soal tragedi tanggal 10 yang aku sebut di awal tadi. Kita ambil contoh Jakarta aja deh yang gampang. Sebagai pusat duit terbesar di negara kita, UMP Jakarta buat tahun 2026 itu kan ditetapin di angka sekitar 5,73 juta rupiah. Nah, itu dia. Kedengarannya gede, tapi mari kita benturin angka itu sama realitas. Oke, kita bedah pelan-pelan ya. Benturannya kerasa keras banget loh ini. Kalau kita pakai perhitungan kebutuhan hidup layak atau KHL yang resmi, angkanya aja udah di 5,89 juta. Artinya apa? Dari hari pertama gajian aja, pekerja tuh secara teknis udah defisit. Udah nombok duluan ya. Iya, nombok. Tapi realitasnya ternyata jauh lebih brutal dari KHL resmi itu. Dari rujukan survei biaya hidup BPS yang dikutip Serikat Pekerja, biaya hidup yang benar-benar dibilang layak di Jakarta, dan ini layak ya bukan cuma sekedar nyambung nyawa, itu realnya mendekati 15 juta rupiah per bulan. Tunggu bentar. Coba kita hitung pakai logika sederhana ya. Kalau biaya hidup realistisnya 15 juta, sementara gajinya cuma 5,7 juta, itu kan artinya UMP cuma cukup buat bayarin napas pekerja selama 10 atau mentok-mentok 12 hari doang dong. Betul, 10-12 hari doang secara hitungan real. Sekali lagi, 10 hari. Terus sisa duit buat hidup selama hampir 3 minggu ke depan tuh dapat dari mana coba? Ya, dari mekanisme survival yang kepaksa mereka ambil, opsi mereka tuh terbatas banget di titik ini. Antara gali lubang tutut lubang lewat pinjol yang bunganya mencekik, atau kepaksa cari kerjaan kedua, bahkan ketiga. Data terbaru kita nunjukin lebih dari 26% pekerja kita itu harus cari side job. Gila, 1 dari 4 orang ya berarti? Iya, 1 dari 4 orang harus kerja ekstra di luar jam kerja utama mereka, cuma buat nombok defisit tadi.
Dan ini loh yang kadang bikin aku tuh rada gatel ya. Di media sosial, fenomena orang kerja belasan jam sehari gini tuh sering banget diromantisasi kan? Oh iya, sering dilabeli hustle culture itu kan? Nah, bener. Dibumbui kata-kata motivasi kayak, wah luar biasa banget anak muda sekarang. Pagi jadi admin, malamnya narik ojek. Weekend masih jualan online juga. Semangat pejuang cuan. Gitu kan? Padahal aslinya mereka ini kan lagi dalam mode darurat. Mereka nggak lagi ngejar mimpi buat jadi miliarder sebenarnya. Mereka cuma lagi mati-matian nambal lambung kapal yang bocor biar nggak tenggelam. Ibaratnya tuh kayak lari di roda hamster, tau gak sih? Pekerja kita ini disuruh lari di roda hamster yang putarannya makin lama makin ngebut. Kita lari sekuat tenaga sampai kena serangan jantung di usia 20-an, tapi posisi finansial kita ya di situ-situ aja, nggak maju sedepah pun. Metafora roda hamster itu pas banget. Dan soal serangan jantung itu, datanya beneran nyata loh. WHO sama ILO kan udah ngeluarin peringatan keras tuh. Bekerja lebih dari 55 jam per minggu itu ningkatin resiko penyakit jantung koroner sama stroke secara drastis banget. Ya, aku baca datanya dari sumber kita, dan itu asli bikin merinding. Tercatat ada sekitar 140.000 kasus pasien jantung di Indonesia saat ini. Dan coba tebak siapa yang mendominasi angka pasien itu? Nah ini, bukan lagi kakek nenek atau lansia, tapi kelompok usia 25 sampai 34 tahun. Usia produktif. Sangat tragis kan? Jadi alih-alih di usia 30-an mereka itu mapan, punya tabungan buat DP rumah impian, Gen Z sama milenial kita malah sibuk antri di poli jantung rumah sakit gara-gara burnout yang kelewat ekstrim. Uang tambahan yang dicari mati-matian sampai ngorbanin tidur, itu pada akhirnya habis disetor buat bayar biaya rumah sakit juga. Jadi balik lagi ke titik nol. Makanya kalau kita lihat dari kacamata fakta-fakta ini, makna dari upah minimum atau UMP itu sebenarnya udah terdistorsi total. Maksudnya udah bukan standar hidup layak lagi. Udah jauh dari itu. Secara struktural, upah minimum sekarang itu bukan rancangan buat hidup sejahtera. Upah minimum tuh cuma direduksi jadi semacam jaring pengaman paling bawah. Sekedar biar pekerjanya nggak mati kelaparan aja. Ya cukup biar mereka tetap bernafas dan besok paginya bisa masuk lagi ke pabrik. Ya ampun, suram banget ya realitasnya. Tapi gini, kalau pekerja udah rela ngancurin badan mereka sendiri demi kerjaan, terus gajinya tetap segitu-gitu aja, argumen apa sih yang biasanya dikeluarin sama pembuat kebijakan atau industri? Biasanya mereka akan pakai narasi soal kompetensi. Nah, iya narasi klasik tuh. Yang bunyinya sering kayak, ya makanya tingkatkan dong skill kamu. Gajinya kecil karena pendidikan kalian nggak match sama kebutuhan industri. Sering banget kan denger itu? Sangat sering. Itu yang biasa disebut isu skill mismatch atau ketidakcocokan keterampilan. Memang sih, secara teknis di lapangan, fenomena mismatch itu betulan ada. Sumber kita mencatat sekitar 80% mahasiswa di Indonesia tuh berujung kerja di bidang yang sama sekali nggak nyambung sama ijazah mereka. 80% tuh gede banget loh. Itu kenapa bisa gitu? Karena ada ketertinggalan kurikulum yang parah banget dari sistem pendidikan kita. Banyak kampus atau balai latihan kerja itu masih ngajarin metode-metode konvensional. Misalnya masih ngajarin cara menyablon manual atau marketing yang jadul banget. Padahal industrinya udah lari kemana ya? Betul. Di saat yang sama, pasar lagi transisi besar-besaran nyari talenta digital marketing atau ahli artificial intelligence. Jadi jelas ada jarak yang lebar banget. Ini ibaratnya kayak gini nggak sih? Kamu tuh disuruh sekolah bertahun-tahun, disuruh belajar mati-matian gimana caranya bongkar mesin mobil bensin. Wah, kamu jadi ahli banget nih soal karburator dan kawan-kawannya. Jago banget pokoknya di bidang itu ya. Iya, tapi begitu kamu lulus, bawa ijazah dengan nilai A ke jalan raya, kamu baru sadar kalau semua mobil di luar sana udah ganti jadi mobil listrik. Akhirnya kan keahlianmu nggak kepake. Terus ujung-ujungnya kamu terpaksa kerja jadi ya sekedar tukang cuci mobilnya aja. Dan yang paling menyedihkan dari analogi itu, pada akhirnya kamu yang disalahkan. Kamu dituduh miskin karena nggak mau belajar kelistrikan mobil. Padahal selama ini yang disediain buat kamu pelajari ya cuma mesin bensin. Lulusan SMK aja yang niat awalnya disiapin buat langsung kerja, malah nyumbang angka pengangguran paling tinggi kan saat ini? Tunggu bentar, aku mau main jadi devil's advocate nih. Mau menantang pandangan ini sedikit. Kalau memang aturan mainnya sesederhana keterampilan tinggi menghasilkan gaji tinggi, wajar dong kalau pasar ngebayar seorang programmer AI jauh lebih mahal daripada katakanlah pelayan kafe atau pekerja serabutan. Bukankah itu bentuk keadilan pasar?
Kalau di atas kertas, iya, argumen itu kedengarannya rasional dan adil banget. Tapi, nah ini tapi yang penting. Disinilah esai-esai sosiologis dari literatur kita masuk buat membedah kontradiksinya. Oke, gimana tuh bedahannya? Konsep tentang kompetensi atau peningkatan skill yang sering diagung-agungkan itu tuh nggak jatuh dari langit. Secara sosiologis itu adalah sebuah konstruksi sosial yang sangat elitis. Coba dipikir, akses buat dapat pendidikan mutakhir itu merata nggak? Kursus coding, bootcamp AI, atau kampus dengan fasilitas riset yang mumpuni itu kan butuh biaya besar. Aku mulai paham arahnya. Iya kan? Akses itu dijaga ketat banget sama yang namanya tembok kelas sosial, letak geografis, dan tentunya kemampuan finansial orang tua dari awal. Jadi ibarat nyuruh ikan manjat pohon, tapi pohonnya sendiri dikunci rapat di dalam pekarangan rumah orang kaya gitu kan. Berarti sistem ini dari awal emang nggak pernah ngasih lapangan bermain yang rata. Orang dari keluarga kelas bawah nggak punya modal buat ningkatin skill mahal itu. Tepat. Terus parahnya ketika mereka ngelamar kerja berbekal skill seadanya, pasar malah pakai dalih keterampilan rendah tadi sebagai justifikasi yang seolah-olah sah buat ngebayar mereka dengan UMP. Atau bahkan banyak yang digaji di bawah UMP dengan alasan masih training atau magang. Wah, ini bener-bener. Berarti narasi kurang skill itu semacam senjata buat menyalahkan korban dong. Dalam sosiologi istilahnya emang blaming the victim, penyesatan terstruktur. Sistemnya yang gagal nyediain pendidikan setara, tapi secara halus kesalahannya dilempar 100% ke pundak individu pekerja. Jadi, lewat mekanisme ini, pekerja itu direduksi maknanya. Mereka nggak dipandang lagi sebagai manusia seutuhnya, tapi cuma sebagai human resource. Cuma sekedar baris biaya di laporan keuangan ya. Betul, komponen biaya produksi yang harus ditekan serendah dan semurah mungkin biar roda keuntungan perusahaan bisa terus muter maksimal. Nah, ngomongin soal keuntungan perusahaan yang maksimal, ini ngebawa kita ke sebuah paradoks yang lebih besar lagi nih. Ini yang bikin aku benar-benar geleng-geleng kepala. Paradoks yang mana nih? Gini, kalau biaya pekerja tuh terus-terusan ditekan, serendah mungkin dengan segala alasan tadi, pertanyaannya, kemana larinya semua duit dan keuntungan ekonomi ini? Maksudku, coba deh nyalain TV. Berita ekonomi hampir tiap minggu, kan ngomongin ekonomi kita sehat, meroket, tumbuh 5% lebih selama 6 kuartal berturut-turut. Angka makronya emang kelihatan cantik banget. Tapi pertanyaannya, kenapa dompet kelas menengah kita justru makin kering kerontang? Uangnya ngalir kemana ini? Pertanyaan yang sangat tajam dan kita bisa temuin jawabannya di laporan Bank Dunia edisi Desember 2025 kemarin. Laporan itu membedah anatomi dompet kelas menengah kita dan temuannya jelas banget. Upah real pekerja di Indonesia itu sebenarnya terus-menerus menyusut dari rentang tahun 2018 sampai 2024. Menyusut karena dihajar sama inflasi kan pastinya. Persis, gaji kita kalau dilihat di slip gaji kertas mungkin kelihatan naik ya, nambah cepek atau 200.000 tiap tahun. Tapi harga beras, ongkos KRL, sewa kos-kosan, sampai harga cabai naiknya jauh lebih nggak masuk akal. Jadi angka gajinya naik, tapi kemampuannya buat beli barang malah turun. Daya beli kita diam-diam kerampok. Benar banget. Nah, buat ngejawab kemana uang yang ngalir, kita bisa ngintip data perbankan yang sempat dibahas panas di diskusi para pakar baru-baru ini. Fakta pertamanya gini, sekitar 63% penduduk kita itu sama sekali nggak punya rekening bank loh. 63%. Angka yang gede banget. Kenapa mereka nggak buka rekening? Alasannya sangat tragis karena ya sangat sederhana, mereka nggak punya sisa uang sepeser pun buat ditabung. Begitu gajian turun, duitnya cuma numpang lewat buat bayar cicilan utang, bayar kontrakan, dan habis buat makan harian. 0 rupiah yang bisa disisihin. 0 rupiah tabungan. Oke, itu satu sisi spektrumnya. Nah, di ujung spektrum yang lain tuh kondisinya kayak gimana? Di ujung yang satu lagi ada sebuah kelompok yang ukurannya sangat-sangat kecil. Cuma 0,02% dari total populasi kita. Bentar, 0,02% tuh kira-kira berapa orang realnya? Sekitar 53.000 orang aja. Tapi dengerin ini, segelintir elit ini nguasain 53% dari seluruh total dana simpanan yang ada di bank-bank seluruh Indonesia. Hah, 53.000 orang nguasain lebih dari separuh uang tabungan se-Indonesia. Iya, dan kamu tahu berapa rata-rata isi rekening mereka per orangnya? Hampir 98 miliar rupiah per kepala. Dan itu belum seberapa kalau kita ngomongin aset secara keseluruhan ya. 50 orang terkaya di negara ini tuh menguasai aset setara lebih dari 2.600 triliun rupiah. Itu sama aja kayak 14% dari seluruh PDB atau kue ekonomi nasional kita. Gila sih ini.
Kalau di tongkrongan tuh kita sering kan dengar analogi klasik, wah ekonomi kita nih kayak ada yang makan separuh kue sendirian terus sisanya disuruh berebut remah-remah. Rasanya analogi itu udah nggak pas lagi deh sama data yang kamu sebut barusan. Terus analogi yang lebih pas gimana dong menurutmu? Realitasnya tuh gini loh, kelompok yang 53.000 orang ini tuh ternyata mereka yang punya pabrik kuenya, mereka yang nguasain ladang gandumnya, mereka yang punya gedung toko rotinya. Sementara 160 juta warga sisanya cuma disuruh bersihin loyang panggangan tiap hari dan bayarannya cuma sisa kerak kue yang udah gosong. Analogi yang brutal tapi akurat banget. Dan ini bukti kalau sistem distribusi kekayaan dan sistem pajak kita gagal total buat memindahkan kesejahteraan dari pucuk piramida itu turun ke masyarakat luas di bawahnya. Gagal total. Dan kegagalan ini yang bikin kelas pekerja kita terus-terusan harus nurunin standar kemanusiaan mereka kan? Jangankan bermimpi ngambil KPR buat beli rumah impian, itu mau udah jadi mitos. Boro-boro KPR buat sekedar bayar sewa kontrakan yang aman dan layak aja banyak yang ngos-ngosan. Dari catatan Serikat Buruh tuh kelihatan banget mirisnya. Di sekitar kawasan industri raksasa yang pabriknya bikin barang-barang mewah buat diekspor, itu masih ada ribuan pekerjanya yang tinggal di kos-kosan kumuh. Yang atapnya pakai seng karatan itu kan? Atau bahkan pakai terpal bekas. Iya, karena kemampuan finansial mereka dari gaji UMP itu emang benar-benar mentok di situ aja. Narasi pemerintah soal program gentengisasi atau hunian layak tuh nggak nyentuh mereka sama sekali. Situasi sekeras ini ya pantas saja bikin banyak orang nyerah sama sektor formal dan akhirnya memicu migrasi besar-besaran. Ketika kerja kantoran atau di manufaktur nggak ngasih hidup yang bermartabat, banyak orang kan akhirnya kepelanting ke sektor jasa informal. Betul, ada pergeseran struktur ekonomi yang masif di akar rumput. Makanya fenomena kayak Starlink atau Starbucks keliling yang pakai sepeda itu menjamur banget kan? Atau pedagang asongan di tiap lampu merah. Ironisnya, di sektor informal ini, mereka malah kehilangan segalanya. Nggak ada asuransi kesehatan, nggak ada kepastian gaji bulanan, bener-bener hidup di jurang kerentanan tiap hari. Dan asal kamu tahu, sektor pertanian sama jasa informal ini perannya vital banget sebagai semacam kantong penyelamat darurat. Mereka ini menampung nyaris 40 juta pekerja kita. 40 juta orang? Wow! Terus rata-rata penghasilan mereka di sektor itu berapa? Sangat menyedihkan, rata-ratanya tuh ada di kisaran 2 juta rupiah per bulan dong. Bayangin, jomplang banget kan kalau kita bandingin sama sektor pertambangan yang pekerjanya cuma sekitar 1,5 juta orang, tapi kompensasi rata-ratanya bisa tembus di angka 4,5 jutaan atau lebih. Oke, kita sekarang udah ngupas banyak banget lapisan masalahnya nih. Mulai dari gajinya yang cuma numpang lewat, pekerja yang harus kerja ganda sampai ngorbanin nyawa mereka sendiri, alasan pendidikan gak merata yang dipakai buat nyalahin pekerja, sampai fakta duitnya malah numpuk miliaran di rekening segelintir elit. Fakta-fakta yang bikin marah sebenarnya kalau dirangkai. Nah, ini. Fakta ini memancing satu pertanyaan puncak di kepalaku, yang pastinya juga dipikirin sama kamu yang lagi dengerin ini. Kalau emang mesin ekonominya ini rusaknya udah separah ini, kenapa sih kok kayaknya nggak ada niat serius buat ngubah sistemnya? Kenapa struktur yang menindas ini dibiarin jalan mulus seolah-olah nggak ada yang salah sama sekali? Nah, di titik inilah literatur ekonomi politik dan sosiologi yang kita kaji tuh nyodorin kacamata yang paling dingin tapi paling rasional buat ngejawab itu. Gimana tuh penjelasannya? Menurut perspektif ini, praktek mengeksploitasi pekerja supaya mereka mau dibayar semurah mungkin, itu sama sekali bukan sebuah kecelakaan sejarah. Dan itu juga bukan kegagalan kebijakan pemerintah. Sebentar. Kalau dibilang bukan kegagalan sistem, lantas apa dong? Jangan bilang kalau upah rendah dan kemiskinan massal ini sebenarnya adalah sebuah fitur utama dan bukan bug atau kecacatan yang nggak disengaja. 100 buat kamu. Itulah inti paling keras dari kritik sosiologis ini. Kemiskinan itu bukannya nggak bisa diselesaikan, tapi kemiskinan itu ternyata punya fungsi struktural yang sangat krusial buat menjaga stabilitas mesin kapitalisme global. Punya fungsi. Maksudnya kemiskinan sengaja dipelihara karena berguna buat sistem? Tepat. Kalau kita pinjam teori kelas, ada konsep yang namanya Reserve Army of Labor, atau bahasa Indonesianya itu pasukan cadangan tenaga kerja. Konsepnya gini, coba deh bayangin di luar pagar sebuah pabrik raksasa. Oke, aku bayangin ada pabrik besar nih. Di luar pagar itu, sengaja diciptakan situasi di mana selalu ada jutaan orang pengangguran yang putus asa, yang rela dibayar berapa aja, meskipun di bawah UMP, asalkan besok paginya keluarga mereka bisa makan nasi. Oh, gila, aku mulai ngerti mekanismenya sekarang.
Jadi pekerja yang udah ada di dalam pabrik ini, pas mereka ngintip dari jendela dan ngelihat kerumunan orang putus asa di luar pagar itu, tiba-tiba nyali mereka langsung ciut kan? Sangat ciut. Mereka nggak bakal berani protes nuntut hak cuti dibayar, apalagi berani mogok kerja minta kenaikan gaji. Karena mereka sadar betul kalau mereka macam-macam, mereka bisa dengan gampang dipecat dan langsung digantiin sama 100 pelamar lain dari luar pagar tadi dalam waktu kurang dari 1 jam. Persis seperti itu cara kerjanya. Dalam sosiologi ala Karl Marx, ini tuh yang disebut sebagai coercion without violence. Pemaksaan tanpa perlu pakai kekerasan fisik. Elit perusahaan nggak perlu lagi sewa preman, bawa pentungan buat ngedisiplinin buruhnya. Nggak perlu. Karena ketakutan itu sendiri udah jadi pentungannya ya. Betul, ketakutan bakal kelaparan besok, ketakutan lihat tagihan bulan depan yang numpuk, itu adalah cambuk psikologis yang paling murah dan paling efektif buat mastiin pekerja tetap patuh, jinak, dan gajinya tetap murah. Penjelasan ini benar-benar bikin kepalaku berputar, saking masuk akalnya. Tapi, bentar deh, di mana sih posisi negara kita di tengah eksploitasi ini? Kan kita punya pemerintahan yang dipilih rakyat, yang fungsi utamanya harusnya jadi wasit yang netral dong, jadi pelindung warganya dari praktek kanibalisme ekonomi kayak gini. Itu idealnya. Tapi sayangnya, di realitasnya, negara-negara berkembang ini terjebak dalam sebuah dilema yang nggak kalah brutal di arena ekonomi internasional. Ada yang namanya peta Global Value Chain atau rantai nilai global. Di peta ini, negara kita dan negara tetangga kita itu udah diposisikan di area pinggiran atau periferi. Area pinggiran tuh maksudnya gimana prakteknya? Tugas utama negara periferal di mata sistem global tuh cuma satu, nyediain bahan baku mentah dan nyediain buruh semurah-murahnya. Sementara desain produknya, patennya, mereknya, dan pastinya margin laba terbesar, itu semuanya terbang balik ke negara-negara maju. Berarti kalau negara kita tiba-tiba bikin aturan, buruh kita nggak boleh murah lagi, pabrik-pabrik raksasa asing itu bakal ngambek dan pergi gitu. Tepat sekali. Fenomena ini tuh terkenal dengan sebutan race to the bottom, sebuah perlombaan global buat meluncur ke dasar jurang yang paling murah. Coba aja misal, pemerintah kita nekat naikin upah minimum secara masif banget demi memakmurkan warganya, ancamannya udah jelas di depan mata. Investornya bakal kabur bawa modalnya. Iya, investor raksasa multinasional itu bakal langsung tutup pabrik di sini, terus mindahin semua mesinnya ke Vietnam, Kamboja, atau Bangladesh. Pokoknya mereka akan pindah ke negara manapun yang bisa nawarin buruh yang lebih murah dan mau dibayar lebih rendah dari kita. Gila ya. Makanya, negara itu seringkali nggak punya banyak pilihan. Mereka akhirnya memilih untuk sekedar melakukan manajemen stabilitas aja. Mengelola kemiskinannya biar nggak sampai meledak jadi revolusi berdarah. Daripada benar-benar menghapus ketimpangan itu sendiri, ya ujung-ujungnya demi nyenengin iklim investasi global. Mengorbankan kesejahteraan real warganya sendiri demi menarik perhatian modal asing. Asli menyakitkan banget dengar realitas ini. Tapi ada satu hal lagi nih yang masih mengganjal di kepalaku. Apa tuh? Kalau memang penindasan ekonominya ini sebegitu nyata, datanya jelas dan telanjang banget kayak gini, kenapa sih nggak ada kemarahan besar tiap hari di jalanan? Mengapa masyarakat pekerja kita, ya termasuk mungkin aku dan kamu yang lagi dengerin ini juga, kita tuh cenderung nelen aja realitas pahit ini, pasrah, dan jarang banget secara kolektif mempertanyakannya. Ini pertanyaan yang sangat filosofis dan jawabannya dibahas tuntas sama seorang sosiolog namanya Antonio Gramsci. Dia menyebut fenomena kepasrahan ini sebagai hegemoni. Ini tuh tahap manipulasi sosial yang paling mutakhir dan paling canggih menurutku. Hegemoni, tolong dong jelasin pakai bahasa sehari-hari. Gimana sih hegemoni ini bekerja merasuki keseharian kita? Wujud aslinya tuh kayak gimana? Wujud aslinya tuh sering banget kita dengar di obrolan sehari-hari. Misalnya nih, pas kamu dengar ada temen atau tetangga yang ngeluh lagi kesulitan uang banget. Terus masyarakat sekitarnya atau bahkan keluarganya sendiri ngerespons pakai kalimat kayak, ah kamu sih kerjanya kurang rajin. Atau rezeki itu kan udah ada yang ngatur, syukurin aja apa yang ada, nggak usah banyak nuntut. Oh wow, sering banget dengar kalimat itu. Nah, hegemoni itu adalah proses ketika ketidakadilan struktural yang emang sengaja dibikin sistematis ini terus-terusan dinormalisasi. Dicuci otaknya lewat sinetron di TV, lewat narasi pendidikan di sekolah, atau lewat budaya. Sampai-sampai ketidakadilan itu kerasa sangat alamiah aja gitu. Jadi seolah-olah itu takdir ya?
Iya, jadi kalau kamu miskin, otakmu tuh pelan-pelan udah dilatih bertahun-tahun untuk otomatis narik kesimpulan bahwa itu 100% murni kesalahan personalmu sendiri. Karena kamu yang kurang gigih, kamu yang kurang pinter ngatur duit, bukan karena kamu lagi kejebak di dalam sistem yang dari awal emang nggak pernah berniat ngebagiin kekayaannya ke kamu. Ya ampun. Jadi tanpa sadar kita tuh nyuci otak kita sendiri ya, dan saling nyuci otak sesama pekerja buat ngebela sistem yang jelas-jelas menindas kita. Luar biasa rapinya desain ini. Dan aku baru sadar. Ditambah lagi sama fakta di awal tadi kan, orang yang badannya udah remuk redam kelelahan karena harus kerja 15 jam sehari, bolak-balik antara shift kantor dan lanjut ngojek online di jalanan. Jelas nggak akan punya sisa energi lagi kan? Nah iya, mereka boro-boro punya sisa energi mental buat baca buku sosiologi soal Gramsci, atau ngumpul konsolidasi sama serikat pekerja buat mikirin gimana caranya bikin revolusi struktural. Sampai rumah ya mereka cuma pengen buru-buru tidur biar besok nggak telat kerja lagi. Persis itu inti masalahnya. Kelelahan yang ekstrim itu akhirnya merampas satu ruang paling fundamental yang dibutuhin banget sama manusia, yaitu ruang dan waktu untuk berpikir kritis. Mesin sistem ini tuh berhasil mereproduksi dirinya sendiri dengan sangat sempurna, justru dengan cara bikin korban-korbannya sibuk setengah mati, kelelahan, dan selalu merasa bersalah atas kemiskinan yang menimpa mereka sendiri. Hah, realitas yang kita bedah pelan-pelan hari ini emang terasa tebal dan lumayan gelap ya. Tapi gini, kalau saat ini kamu lagi dengerin obrolan kita, entah itu sambil berdiri desak-desakan di bus kota yang sumpek, atau lagi di balik kemudi motormu yang basah karena abis nerjang gerimis, atau mungkin lagi nunduk di meja kerjamu yang penuh tumpukan revisi kerjaan, aku pengen kamu berhenti mikir macam-macam dulu sejenak, dan resapi ini pelan-pelan. Ini bagian yang paling penting buat disadari. Betul. Mengupas semua fakta struktural yang gelap ini emang nggak akan secara ajaib memunculkan uang kaget 10 juta di rekeningmu besok pagi. Sayangnya nggak gitu. Tagihan kosan, cicilan motor, dan uang makan ya tetap bakal setia menantimu di akhir bulan. Tapi dengan kita membedah literatur-literatur ini hari ini, seenggaknya kita dapat sebuah kunci yang amat penting, kesadaran penuh. Ya, kesadaran. Ketika kamu akhirnya bisa ngelihat dengan jelas anatomi mesin raksasa yang selama ini ngendaliin gajimu, kamu bakal mulai sadar kalau nggak semua kelelahan hidup dan kesulitan finansial yang lagi kamu pikul sendirian itu murni karena kamu yang kurang pinter, kurang kompeten, atau bahkan dibilang kurang banyak berdoa. Nggak selalu gitu. Sama sekali bukan cuma salahmu. Ada faktor arsitektur global dan nasional yang emang membiarkan itu terjadi. Tepat banget. Mengetahui kalau nyatanya kamu tuh lagi banting tulang menembus sebuah arsitektur yang emang sengaja didesain sedemikian rupa buat mangkas nilai upahmu serendah mungkin, ini seenggaknya bisa ngasih kamu sedikit ruang kelegaan mental. Ini membuktikan satu hal yang harus kamu pegang kuat-kuat. Kamu tuh bukanlah sekedar human resource, bukan sekedar barang cetakan pabrik atau mesin yang nilainya cuma bisa diukur pakai angka UMP. Nilaimu sebagai manusia yang hidup, utuh dan punya martabat itu jauh lebih berharga daripada label harga murahan yang dipaksakan sama pasar tenaga kerja ke jidatmu sekarang. Dan harus diakui, tanpa adanya kesadaran kolektif dari level akar rumput kayak gini, pergeseran sistem buat menuju arah yang lebih adil dan manusiawi itu nggak akan pernah bisa nemuin pijakan awalnya. Kesadaran ini batu loncatan pertamanya. Betul sekali. Dan sebelum kita benar-benar menyudahi penelusuran panjang kita kali ini, ada satu pertanyaan lumayan gila nih yang dari tadi terus-terusan mengganjal di kepalaku. Dan aku pengen banget ngelempar ini supaya jadi bahan renungan buat kamu malam ini. Waduh, pertanyaan gila macam apa nih buat penutup? Gini, kita kan tadi udah sepakat tuh bahas kalau saat ini, negara-negara berkembang lagi sibuk saling bersaing banting harga di kancah global. Menyodorkan rakyatnya sendiri buat dijadiin buruh murah cuma demi mancing investor multinasional biar mau datang. Tapi coba deh kamu bayangin satu skenario ekstrim ini. Oke, coba kita bayangin. Apa yang kira-kira bakal terjadi ya kalau seandainya suatu hari nanti, entah kapan, jutaan tenaga kerja dari seluruh penjuru negara dunia ketiga, mulai dari para buruh pabrik garmen di Bangladesh yang lelah, perakit elektronik di Kamboja dan Vietnam, sampai ke seluruh kelas pekerja kera biru dan putih di Indonesia, tiba-tiba mereka semua terbangun dari tidur hegemoninya dan secara serentak, kompak, nolak keras buat dibayar murah lagi. Apakah rantai suplai ekonomi global yang selama ini terkesan sangat arogan dan tak terkalahkan ini bakal langsung lumpuh total hari itu juga? Ataukah
aksi kolektif itu justru pada akhirnya akan memaksa lahirnya sebuah tatanan sistem ekonomi dunia yang benar-benar baru dan lebih setara. Pertanyaan penutup yang benar-benar bakal bikin susah tidur tuh. Sengaja emang. Pikirkan aja pelan-pelan ya jawabannya. Terima kasih banyak udah nyediain waktumu buat ikut menyelami realitas yang lumayan rumit ini bareng-bareng sama kita berdua hari ini. Tetap pertahankan kesadaran kritismu dimanapun kamu kerja, jangan lupa jaga kesehatan mental dan fisikmu, dan pastinya sampai jumpa lagi di obrolan penelusuran mendalam kita selanjutnya.